Cuman ide yang didapat kebanyakan tidak sesuai dengan keberadaan kita. Nih, mau tanya dong, Ya, gimana sih caranya kita mendapat ide untuk bisnis? ide bisnis. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Memang yang paling susah untuk orang yang mau berwirausaha menentukan idenya. Kira-kira saya mau usaha apa? Begitu. Yang sesuai dan juga bisa berkembang. Secara umum, untuk mendapatkan ide bisnis itu yaitu dengan problem solving. Kita berupaya untuk memecahkan masalah. Hal itu bisa dilakukan dengan observasi. Keliling, nyoba misalkan keliling di sekitar-sekitar kita, nanya-nanya pada orang-orang, kira-kira apa yang dibutuhkan di sekitar kita itu. Lalu biasanya di jalan kita akan mendapatkan ide. Cuman ide yang didapat kebanyakan tidak sesuai dengan keberadaan kita. Misalkan, tumbuh dalam pikiran kita untuk membuka pertokoan, sedangkan modalnya tidak ada, pengalamannya tidak ada. Terus selain itu, wawasannya juga hal demikian tidak ada. Dan fasilitasnya pun tidak ada. Sementara ide yang kita dapatkan pun memang betul-betul bagus, cuma untuk nyampe ke sana itu tidak bisa. Nah, kalau menurut saya problem solving yang paling enak itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, keinginan yang kuat dalam diri kita untuk berwirausaha. Yang kedua, bekerja dengan semangat apa yang sudah menjadi pekerjaan kita sehari-hari. Biasanya di tengah pekerjaan kita akan mendapatkan ide cemerlang yang sesuai dengan kemampuan kita. Seperti misalkan kita kerja sebagai kuli bangunan dan ada keinginan dalam diri kita untuk berwirausaha ke depan. Maka biasanya di tengah jalan kita akan mendapatkan ide untuk berwirausaha menjadi kontraktor atau pemborong bangunan. Atau kita bekerja sebagai cleaning service. Di tengah-tengah pekerjaan setelah kita terbiasa melihat plastik yang berjatuhan paku dan seterusnya, kita kumpulkan. Lalu setelah banyak kita jual, di tengah jalan pasti akan numbuh ide untuk membuka misalkan semacam besi tua, rosokan, usaha rosokan dan seterusnya. Atau kita bekerja sebagai penjaga toko, Kalau ada keinginan ke depannya kita berwirausaha, biasanya di tengah perjalanan bekerja ada ide, tiba-tiba muncul ide pada diri kita seperti jasa titipan. Ada orang yang cukup jauh aksesnya dari pertokoan, untuk ke toko tidak sempat, kita bisa menawarkan itu, ada jasa titipan. Ide-ide yang semacam itu biasanya lebih mudah dikembangkan karena sesuai dengan keberadaan kita, sesuai dengan wawasan kita, sesuai juga dengan pengalaman kita. Meskipun dimulai dari hal yang paling kecil, tapi mudah dilakukan dan juga mudah dikembangkan. Yang kedua, ide itu juga bisa didapat dengan sharing bersama teman, kerabat, ataupun orang yang lebih ahli. Insya Allah dengan dua cara ini kita akan mendapatkan ide-ide
yang sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keberadaan kita, sesuai dengan pengalaman kita, sesuai dengan modal kita. Dan tentunya karena kesesuaian tersebut, usaha lebih mudah dijalankan dan tentu lebih mudah juga untuk dikembangkan. Oke.